Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Teraokun sebelumnya, cerita kali ini memperlihatkan Jinbei yang sudah mengatakan rencananya kepada Luffy dan juga Loki. Selagi Im sama disibukkan oleh para klon Jin Luffy, Jinbei pun menjelaskan rencananya itu kepada mereka berdua. Ternyata Jinbei ingin menyusun strategi untuk melancarkan serangan gabungannya sangat kuat. Teknik serangan air Jinbei akan sangat bagus jika dipadukan dengan serangan petir dari Loki. Lalu Luffy juga akan mendukungnya dengan energi matahari. Nah, di sini akan diketahui apakah teknik gabungan itu akan efektif untuk mengalahkan Im sama atau tidak. Lalu di Pulau Hachinosu, ada Katarina Devon yang melakukan suatu strategi yang akan sangat merepotkan bagi para musuh di sana. Berhubung saat ini Devon telah memegang kendali para Seraphim yang ada di sana, maka dia pun memanfaatkan kemampuan Seraphim Kuma untuk memulihkan para orang-orang kuat yang ada di pihaknya. Perlu diingat bahwa Seraphim Kuma memiliki kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi sama seperti Kuma yang asli. Sebab Vegapunk memasukkan Green Blood kepada para Seraphim itu, yang mana Green Blood membuat para Seraphim memiliki kekuatan tiruan dari suatu buah iblis para Mesia. Dengan kekuatan Nikyu Nikyu no Mi yang dimiliki oleh Seraphim Kuma, Devon memerintahkan Seraphim itu untuk mengeluarkan rasa sakit dari para orang-orang kuat yang ada di pihak Kurohige. Kemudian memindahkan rasa sakit itu kepada para bawahan dari pihak musuh. Dengan begitu, sekarang orang-orang di pihak Kurohige banyak yang pulih kembali dan bisa bertarung dengan lebih optimal lagi. Sedangkan di pihak bajak laut Akagami maupun Angkatan Laut, orang-orangnya menjadi semakin kelelahan dan juga terluka parah. Namun meski begitu, di sini Ben Beckman melakukan suatu aksi yang sangat menarik. Mari kita bahas semuanya secara detail mulai dari yang pertama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara pihak bajak laut Tobi Jerami melawan Im sama di dunia Matahari Elba. Di sana, teknik rahasia mode Jin Gear 5 Luffy dalam menciptakan banyak klon dari uap putih cukup baik untuk dipakai menghadapi Im sama. Memang sampai sejauh ini, teknik klon Jin tersebut tidak mampu mengalahkan sang pemimpin pemerintah dunia itu. Tapi setidaknya teknik tersebut sangat membantu pihak bajak laut Tobi Jerami di sana. Sekarang, sementara para klon Jin menyerang Im sama dengan berbagai teknik unik mereka, Jinbei sedang menjelaskan suatu rencana kepada Luffy dan juga Loki. Jinbei ingin agar Luffy membuat para klon tersebut lebih intens lagi dalam menyerang Im sama, agar fokus sang pemimpin pemerintah dunia itu tetap menjadi kacau di sana. Sementara itu, Jinbei akan menggabungkan kekuatan air terkuatnya dengan petir besar dari Loki. Sebab apabila petir bercampur dengan air, maka dampaknya akan menjadi semakin hebat. Tak sampai di situ saja, Jinbei juga ingin Luffy membantu mereka berdua dalam melakukan serangan gabungan tersebut. Jinbei sudah menyaksikan berkali-kali kemampuan spesial Luffy dalam mengeluarkan energi misterius yang sangat kuat pada pertarungan ini. Jadi, Jinbei ingin agar Luffy memadukan energi itu juga ke dalam serangan gabungannya bersama dengan Loki nanti. Energi misterius yang Jinbei maksud di sini tentu adalah energi matahari. Kekuatan itu memang sangat hebat dan bisa berguna dalam melawan Im sama. Luffy pun setuju dengan rencana dari Jinbei. Menurut Luffy, itu adalah strategi yang menarik untuk mereka coba. Luffy pun mulai meningkatkan intensitas serangan dari para klonnya itu kepada Im sama. Mereka menyerang dengan teknik-teknik yang bervariasi dari berbagai sisi sekaligus. Kemudian Jinbei mulai menarik air dalam jumlah yang sangat besar dari awan-awan yang ada di sekitar. Lalu dia membentuk itu sebagai persiapan untuk menyerang. Begitu air-air tersebut terkumpul dan mulai terbentuk, Loki dan Luffy segera menyalurkan petir dan juga energi matahari ke sana. Jinbei pun langsung melepaskan serangan tersebut sehingga air yang telah berpadu dengan petir dan energi matahari kuat melesat dengan sangat cepat ke arah Im sama yang sedang melawan para klon Jin Luffy. Im sama memang sempat menangkis dengan api hitam Amen dan juga energi iblis, tapi teknik pertahanannya itu tidak sempurna akibat gangguan dari para klon-klon Jin Luffy yang terus saja mengganggu. Dengan begitu, serangan Jinbei, Loki dan Luffy tetap berhasil mengenai tubuhnya. Im sama pun terhempas cukup jauh dan tubuhnya pun langsung kembali ke dalam mode normal. Sebelumnya, Im sama sedang dalam mode baru dengan bentuk perubahan yang lebih menakutkan dan gaya bertarungnya lebih buas. Tapi setelah terkena serangan gabungan ini, dia pun kembali ke dalam mode normal. Para klon Jin dari Luffy yang mengganggu Im sama tadi tentu ikut terkena juga serangan gabungan itu. Mereka memang sempat lenyap, tapi Luffy langsung memunculkan mereka kembali. Selagi Luffy yang asli masih dalam keadaan yang baik-baik saja, maka dia bisa dengan bebas menciptakan ulang klon-klon tersebut melalui uap putih dalam batasan tertentu. Dari area lain,
mungkin Robin, Nami, dan seorang raksasa muda dari desa selatan bisa melihat di kejauhan serangan gabungan 3 orang itu tadi. Mereka pun mengira bahwa Im Sama sudah kalah sebab serangan gabungan tadi benar-benar sangat kuat. Raksasa dari desa selatan berkata, sungguh perpaduan serangan yang begitu luar biasa. Dia juga cukup terkejut saat tahu bahwa Loki rupanya bisa bekerja sama dengan baik bersama orang-orang luar. Padahal dari cerita-cerita yang dia dengar, Loki adalah sosok yang sangat arogan. Namun, melihat bagaimana Loki berjuang bersama dengan bajak laut topi jerami, membuat penilaian raksasa dari desa selatan itu kepadanya menjadi sangat berubah. Di area hutan, Usopp, Franky, dan Brook pun tampak sangat senang. Usopp menangis terharu dan berkata akhirnya musuh yang sangat kuat itu bisa dikalahkan juga. Usopp berkata, padahal dia sempat mengira bahwa musuh tersebut tidak akan bisa ditumbangkan. Franky pun tertawa lalu berkata dengan begini, sebagian besar masalah di Elbaf telah berhasil diselesaikan. Tersisa 2 ksatria suci saja yang harus ditumbangkan di sana. Yang mana Franky menduga bahwa 2 orang itu saat ini sedang berhadapan dengan Zoro dan juga Sanji. Franky yakin bahwa Zoro dan Sanji akan mampu memenangkan pertarungan itu. Di tengah kegembiraan teman-temannya, Luffy tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan mereka. Luffy bilang dia bisa merasakan bahwa musuh tadi masih belum kalah. Loki yang juga memiliki Ken Mushoku Haki hebat mengatakan hal yang sama juga. Im Sama saat ini masih belum dikalahkan oleh mereka. Loki menegaskan lebih baik simpan dulu rasa senang dari para kru Luffy itu, sebab masalah di Elbaf ini masih belum akan berakhir. Tak lama berselang, Im Sama pun tumbang kembali ke area mereka. Jinbei menjadi kesal karena rencana hebat yang sudah dia susun tadi belum mampu menumbangkan Im Sama. Jinbei pun bertanya-tanya bagaimana mungkin sosok itu bisa bertahan dari serangan gabungan barusan. Sementara para kru Luffy masih terkejut di sana, Im Sama mulai mengeluarkan energi iblis yang sangat besar. Energi iblis ini tampak dengan jelas di udara dan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Im Sama berkata, upaya dalam mengganggu fokusnya dan melancarkan serangan gabungan tadi terbilang cukup bagus. Tapi Im Sama menegaskan bahwa pada masa lalu dia juga pernah terkena serangan-serangan yang jauh lebih hebat dari itu, di mana Im Sama mampu untuk terus bertahan dari segala macam serangan. Jadi jangan harap keberhasilan dalam melancarkan satu serangan gabungan seperti tadi akan membuat Im Sama tumbang di sana. Memang kekuatan yang bisa Im Sama akses sekarang tidak sehebat dulu, tapi tetap saja serangan tadi masih jauh dari kata cukup untuk mengalahkannya di sana. Luffy pun membalas ucapan Im Sama dengan berkata, jika yang tadi belum cukup, maka mereka akan memakai banyak serangan lagi sampai itu cukup. Dan jika masih belum cukup juga, maka mereka akan terus menyerang secara bertubi-tubi sampai benar-benar cukup. Jika belum cukup juga, maka mereka akan kembali mencoba sampai cukup. Loki pun kesal dan bertanya sampai kapan Luffy akan mengulang kata-kata cukup itu. Meskipun perkataan Luffy agak berbelit-belit, tapi intinya adalah dia ingin bilang bahwa sehebat apapun Im Sama, sosok itu tetaplah memiliki batasan. Jadi mereka hanya perlu terus menyerang sampai Im Sama mencapai batasnya. Para klon Jin Luffy pun mulai bersiap untuk melancarkan berbagai serangan lagi kepada sang pemimpin pemerintah dunia itu. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran di Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Ketika pertarungan masih berlangsung, tiba-tiba terjadi hal yang sangat aneh dan juga mengejutkan. Beberapa komandan Titan yang dalam keadaan terluka menjadi sembuh seketika seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan, komandan Titan yang sudah tumbang seperti Sanjuan Wolf bisa langsung pulih kembali. Banyak orang dari pihak bajak laut Akagami dan Angkatan Laut pun menjadi sangat terkejut ketika melihat hal tersebut. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin para komandan Titan Kurohige bisa mendapat pemulihan secepat dan juga sehebat ini. Misteri pun akhirnya terungkap ketika Katarina Devon kembali diperlihatkan. Seperti yang telah admin Terokun bahas, dalam perang di Pulau Hachinosu ini, Devon telah mengambil alih kendali para Seraphim yang ada di sana, karena dia bisa berubah menjadi Gorosei Saturn dengan sama persis. Di antara para Seraphim itu, ada Esber alias Seraphim Kuma. Dia memiliki kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi berkat teknologi Green Blue ciptaan Vegapunk yang mampu meniru atau menduplikasi kekuatan buah iblis para Mesia milik orang lain. Beberapa waktu yang lalu, Devon teringat suatu kemampuan yang pernah dia dengar tentang Kuma. Konon ketika Kuma masih aktif dalam pasukan revolusi pada masa lalu, Kuma pernah menyembuhkan teman-temannya secara instan menggunakan kekuatan buah iblis yang dia miliki. Dia hanya perlu mendorong keluar rasa sakit dari tubuh mereka dan memindahkan rasa sakit itu ke dalam tubuh orang lain.
Kuma pernah melakukannya di medan tempur, di mana dia memindahkan rasa sakit dari beberapa rekannya ke tubuh para petinggi musuh. Teknik ini juga pernah Kuma lakukan kepada Luffy di Pulau Thriller Bark, di mana rasa sakit si topi jerami itu dipindahkan ke tubuh Zoro. Kuma juga pernah melakukan ini di kampung halamannya sendiri, di mana dia memindahkan rasa sakit dari para lansia miskin ke tubuhnya sendiri, agar para lansia itu bisa sehat kembali. Berhubung Kuma melakukan teknik tersebut dengan kekuatan buah iblis Nikyo Nikyo no Mi, maka Seraphim Kuma pun harusnya mampu melakukan hal yang sama. Awalnya, Devon bereksperimen dengan memerintahkan Seraphim Kuma memindahkan rasa sakit dari seorang kru ke tubuh musuh secara random. Hal tersebut ternyata berhasil, yang mana kru itu seketika langsung pulih. Maka tanpa berlama-lama, Devon memerintahkan Seraphim Kuma alias Esber untuk melakukan hal yang sama kepada para komandan Titan di beberapa area yang berbeda. Tak heran mereka mengalami kesembuhan secara instan sebab rasa sakit di tubuh mereka dipindahkan ke tubuh bawahan-bawahan musuh. Di salah satu area, Devon juga melihat ada barbel yang sedang tergeletak di tanah. Dia masih sadar, hanya saja mengalami cedera yang sangat serius. Rupanya, sang manusia ikan legendaris itu telah dikalahkan oleh Garp beberapa waktu yang lalu. Hanya saja tidak ditampilkan bagaimana Garp menumbangkannya. Secara kekuatan, Garp memang unggul jauh daripada barbel, sehingga tak heran mengapa barbel sekarang langsung kalah di tempat ini. Devon pun langsung memerintahkan Esber untuk mengeluarkan rasa sakit dari tubuh barbel. Setelah itu, barbel pun seketika langsung menjadi prima. Shiki yang sedang bertarung melawan Sengoku juga bisa melihat perbuatan Devon dan juga Seraphim Kuma, karena Shiki sedang dalam keadaan terbang. Dalam posisi terbang di udara, Shiki memiliki pandangan yang lebih luas. Shiki pun melancarkan rentetan serangan untuk mengacaukan fokus Sengoku. Lalu dia terbang menuju ke tempat di mana Devon dan juga Seraphim Kuma berada. Dia meminta mereka melakukan hal yang sama juga kepadanya. Shiki telah mengalami banyak luka dari berbagai pertarungan. Bila dia bisa pulih kembali, maka dia akan mampu untuk bertarung dengan lebih baik lagi. Devon pun segera memerintahkan Esber untuk melakukan hal tersebut, sehingga sekarang kondisi tubuh Shiki pun telah kembali menjadi prima. Hal yang sama juga dilakukan kepada para aliansi kuat lain yang ada di banyak tempat di Pulau Hachinosu ini. Seraphim Kuma dan Devon bisa berpindah-pindah area dengan sangat cepat berkat kekuatan teleportasi dari daya dorong telapak tangan kekuatan Nikyo Nikyo no Mi, sehingga aksi mereka di sana pun menjadi cukup efisien. Membuat banyak orang di pihak Kurohige kembali pulih 100% seperti itu tentu akan membawa masalah besar bagi para musuh di sana. Di saat para musuh baik dari bajak laut Akagami maupun Angkatan Laut semakin kelelahan, para kru bajak laut Kurohige malah menjadi kembali fit seperti sedia kala. Sekarang Devon juga ingin Seraphim Kuma melakukan hal yang sama kepada Kurohige, Shiryu dan juga Kuzan. Ketiganya memang masih bertarung dengan baik, tapi tentu mereka semua telah mengalami berbagai luka dan merasa cukup kelelahan. Maka akan sangat bagus bila rasa sakit dan cedera fisik mereka dikeluarkan menggunakan kekuatan Nikyo Nikyo no Mi milik Seraphim Kuma, kemudian dimasukkan ke tubuh para musuh. Namun untuk melakukan itu tentu tidaklah mudah, sebab Kurohige sekarang masih berhadapan dengan Shanks, Shiryu tengah bertarung melawan Mihawk, dan Kuzan sedang berduel melawan Katakuri. Meskipun Seraphim Kuma bisa berteleportasi untuk muncul langsung ke dekat mereka, tapi Shanks dan Mihawk tentu tidak akan tinggal diam. Bisa jadi Shanks dan Mihawk malah akan langsung mengalahkan Seraphim Kuma tersebut. Sedangkan untuk Katakuri, meski dia tidak sekuat Shanks dan juga Mihawk, tapi dia memiliki kekuatan mochi yang akan sangat merepotkan. Jika Esber muncul tiba-tiba, Katakuri mungkin akan menahannya dengan kekuatan mochi itu. Maka Devon dan Esber akan memantau terlebih dahulu untuk menunggu momentum yang tepat demi membuat Kurohige, Shiryu dan Kuzan dalam keadaan yang prima kembali. Tapi tiba-tiba Ben Beckman muncul di dekat Devon dan juga Esber. Ben Beckman dengan sangat cepat menyerang Devon sehingga dia pun terhempas meski sudah sempat menangkis. Devon pun berteriak meminta kepada Seraphim Kuma untuk melarikan diri dari Ben Beckman memakai kekuatan teleportasi. Namun Ben Beckman mengeluarkan Hoshoku Haki yang sangat besar untuk menekan pergerakan dari Seraphim Kuma. Maka dengan begitu Seraphim Kuma pun belum bisa berteleportasi. Lalu Ben Beckman melancarkan suatu serangan yang sangat kuat kepadanya, sehingga Seraphim Kuma pun seketika langsung tumbang. Para Seraphim memang bisa bangkit kembali setelah tumbang berkat suatu program pemulihan khusus yang ada di tubuh mereka. Tapi program tersebut juga memiliki batasan tersendiri. Dengan begitu, belum diketahui apakah sekali lagi Seraphim Kuma bisa bangkit kembali usai terkena serangan dari Ben Beckman tadi, atau dia sudah mencapai batasan tubuhnya. Namun seandainya pun dia tidak bangkit lagi di sana, perbuatannya untuk memulihkan banyak orang di pihak Kurohige sudah terbilang cukup bagus, karena itu membawa keuntungan besar bagi pihak bajak laut Kurohige. Kini orang-orang itu akan bertarung dengan lebih optimal lagi.
San Juan Wolf yang sudah bisa beraksi lagi langsung bergerak menuju ke area Marco berada. Sebab beberapa waktu yang lalu, Marco lah orang yang telah mengalahkannya di sana. Di area Marco sekarang ini juga ada Kaisar Bayangan, Kapan Gang BG, Fujitora, dan juga Silver Medalist. Kedatangan San Juan Wolf di sana akan semakin mengacaukan area tersebut. Apalagi ukuran tubuhnya yang sangat masif pasti akan mengganggu orang-orang yang ada di sana. Tidak hanya San Juan Wolf saja, Shiki juga terbang menuju ke area tersebut. Dia tidak ingin melanjutkan pertarungannya melawan Sengoku karena dia memiliki ambisi untuk mengalahkan Fujitora demi suatu pembuktian bahwa kekuatan buah iblis miliknya lebih hebat daripada Fujitora meski kekuatan mereka terbilang mirip. Jadi, area tempat Marco dan Fujitora berada sekarang akan memasuki babak baru yang semakin kompleks. Sementara itu, banyak pasukan baik dari kru maupun aliansi Kurohige yang menjadi sangat bersemangat. Sebab banyak orang kuat di pihak mereka sudah bisa bertarung kembali dengan lebih optimal lagi. Para pasukan itu pun merasa bahwa ini akan menjadi awal untuk kemenangan mereka. Karena secara jumlah mereka masih jauh lebih banyak dan kini secara kondisi pun pihak mereka juga menjadi lebih unggul. Namun meskipun para pasukan dari Kurohige itu sangat percaya diri untuk bisa memperoleh kemenangan, tapi tentu hasil dari pertempuran di Pulau Hachinosu ini masih menjadi misteri. Segala sesuatu bisa terjadi di sana dan keadaan pun bisa berubah kapan saja. Beralih ke tempat lain, di pulau kedua sekutu pasukan revolusi yang diserang, ada Belo Betty dan kawan-kawan yang sudah berhasil mengalahkan banyak marinir yang datang ke sana. Setelah melakukan ini, Belo Betty menjadi sangat kelelahan karena sebelum melawan para marinir ini, dia sudah bertarung dan mengalahkan Black Maria. Seperti yang telah Admiral Kun bahas, awalnya Black Maria dan kelompoknya lah yang datang menyerang pulau tersebut. Setelah itu, pasukan Angkatan Laut juga datang karena pulau ini cukup dekat dengan dua markas cabang Angkatan Laut di dua arah yang berbeda. Ketika Belo Betty dan kawan-kawan sudah berhasil mengalahkan pasukan Angkatan Laut tadi, kapal-kapal marinir lain pun kembali bermunculan menuju ke pulau ini. Kali ini mereka berasal dari markas cabang yang satunya lagi. Sebab seperti yang telah disinggung tadi, ada dua markas cabang dari dua arah berbeda yang cukup dekat dengan pulau tersebut. Untung saja tak lama kemudian Dagon juga datang ke sana. Sang pemimpin pasukan revolusi itu terbang dengan kecepatan tinggi sehingga bisa sampai dengan sangat cepat. Belo Betty dan kawan-kawan pun tersenyum melihat kemunculan dari Dragon. Berhubung Dragon telah tiba, maka tentu dia akan mampu untuk memukul mundur semua musuh yang ada di sana. Ketika Dragon datang, auranya benar-benar terasa sangat kuat dan memenuhi seluruh pulau tersebut. Para angkatan laut tentu sangat kaget karena tiba-tiba Dragon datang ke pulau ini. Sebab sebagai pemimpin pasukan revolusi, tentu munculnya Dragon sangat membuat para angkatan laut itu menjadi mulai ragu. Setelah itu, beberapa pulau markas sekutu lain juga akan mendapat sorotan. Di salah satu area, komunitas Lunaria datang untuk berjaga. Sebab ada informasi dari tim intel bahwa Orochi bersama dengan pasukan Giberson telah bergerak setelah menerima tawaran dari pihak pemerintah dunia. Dari jalur pergerakan yang mereka tempuh, ada dua pulau yang berpotensi untuk diserang. Salah satunya adalah pulau di mana komunitas Lunaria sudah datang untuk berjaga di pulau ini. Dengan kehadiran para ras Lunaria itu, pulau tersebut tentu menjadi sangat aman. Lalu, ada komunitas Bucanir yang sedang dalam perjalanan menuju ke pulau kedua yang berpotensi diserang juga. Mereka sudah cukup dekat dengan pulau itu, karena kapal mereka memakai teknologi ciptaan Lindbergh yang bisa mempercepat laju kapal mereka. Maka dengan begitu, pulau pertama yang berpotensi diserang dijaga oleh komunitas Lunaria, dan pulau kedua yang berpotensi diserang juga akan dijaga oleh komunitas Bucanir. Di lautan, Orochi dan pasukan besar dari Giberson pun akan ditampilkan. Saat ini, Orochi sedang berbicara dengan Giberson melalui Denden Mushi. Karena Giberson sendiri tidak ikut bersama dengan mereka. Tidak jelas detail apa yang mereka bicarakan. Tapi pembicaraan itu ditutup oleh Orochi dengan berkata bahwa dia sedang bergerak sesuai dengan rencana yang telah mereka susun. Giberson pun menanggapinya dengan bilang bahwa itu adalah hal yang bagus. Orochi harus terus mengikuti rencana dari pihak pemerintah dunia dalam kerjasama mereka ini. Setelah itu, Pulau Karaibari akan diperlihatkan. Crocodile sudah pulang ke markas Cross Guild itu. Di sana, Crocodile sudah mendapat informasi tentang perkembangan konflik sekarang ini. Dia sudah tahu bahwa pihak pemerintah dunia bekerja sama dengan banyak bajak laut dan juga kelompok dunia bawah untuk memerangi pihak pasukan revolusi. Tentu, kelompok-kelompok dari dunia bawah itu berasal dari organisasi-organisasi yang tidak beraliansi dengan pihak Cross Guild. Bisa dibilang hal ini tidak ada hubungannya dengan Cross Guild. Namun, tetap menarik bagi Crocodile
Crocodile untuk mengikuti kabar soal perkembangan konflik tersebut meski dia tidak terlibat di sana. Bagi yang juga sedang berada di dalam ruangan tersebut berkata bahwa pihak pemerintah dunia sudah semakin serius dalam memerangi pihak pasukan revolusi, sampai-sampai mereka menggunakan segala macam cara. Bagi juga bertanya kepada Crocodile mengapa Mihawk masih belum saja kembali. Crocodile menjawab itu berarti urusannya di Pulau Hachinosu masih belum selesai. Namun hal tersebut bukan masalah untuk sekarang ini, sebab Cross Guild belum akan melakukan pertempuran besar yang memerlukan bantuan Mihawk. Jadi biarkan saja dulu dia mengurus masalahnya di Pulau Hachinosu itu. Bagi pun penasaran juga dengan pertempuran di Pulau Hachinosu. Bagi bertanya-tanya siapa yang akan keluar sebagai pemenang di sana antara Sans dan juga Kurohige. Orang-orang kuat yang terlibat dalam pertempuran itu ada sangat banyak. Bukan hanya dari pihak bajak laut Akagami dan bajak laut Kurohige saja, tapi juga ada dari pihak Angkatan Laut. Yang terlibat juga tidak hanya para petarung yang masih aktif sekarang, bahkan tokoh-tokoh yang sudah pensiun pun ikut melibatkan diri juga. Mungkin yang dimaksud di situ diantaranya adalah Sheikh yang sebelumnya sudah pensiun mulai ikut bertarung kembali, dan juga Barbel sang mantan bajak laut Rocks juga ikut melibatkan diri. Di pihak Angkatan Laut, Garp dan Sengoku juga terbilang sudah dalam masa pensiun, tapi mereka ikut melibatkan diri juga dalam pertarungan di pulau itu. Jujur bagi sendiri tidak akan sanggup terlibat dalam pertempuran besar seperti itu, karena di perang Marineford dulu saja Bagi sudah beberapa kali hampir mati. Jika pertempuran sebesar Hachinosu terjadi di Pulau Karaibari, maka Bagi akan bersembunyi saja di dalam markas utama dan akan kabur jika situasi sudah menjadi semakin sulit. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Taro-kun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taro-kun, Shambles.